Salam. Hak asasi manusia selalu didengung-dengungkan oleh American Gang Barat. Kalau menyangkut kepentingannya, dia selalu bicara tentang hak asasi manusia. Bahkan American Gang ini, Amerika selalu ikut campur terhadap negara-negara lain dan mengkritik tentang apa yang disebut hak asasi manusia. Tapi kalau menyangkut kepentingan mereka, nah mereka diam itu. Atau kalau menyangkut geng mereka, mereka diam. Misalnya tentang demokrasi, ya, Amerika banyak melakukan ikut campur, termasuk menjatuhkan ya pemerintahan yang dianggap tidak demokratis. Ya, pemerintahan itu dijatuhkan dengan berbagai macam cara, dari mulai menyewa orang-orang bayaran untuk berdemo sampai menginvasi langsung datang ke negara yang dianggap tidak menghargai hak asasi manusia. Mereka katanya adalah pejuang-pejuang demokrasi. Tapi kalau menyangkut kepentingan mereka, berapa banyak di negara Timur Tengah, termasuk di Afrika, ya, negara-negara yang jauh dari menjalankan hak asasi manusia, tapi karena ya menjadi proksi mereka, maka Amerika diam saja. Kita tahu beberapa negara Arab misalnya, ya, itu kalau tidak dipimpin raja-raja, ya, monarki absolut, atau di beberapa negara Afrika banyak pemimpin-pemimpinnya merupakan ya diktator-diktator, tapi dibiarkan saja karena memang ya mereka adalah ya orang-orang yang memang yang menjadi kaki tangan American Gang. Inilah yang kita soroti tentang standar ganda, apalagi menyangkut peperangan di Timur Tengah kali ini antara Israel dan Hamas, Israel dengan Palestina. Nah, kita tahu semenjak Israel berdiri tahun 47, ya, berbagai macam kekejaman, kesadisan, ya, penistaan, pelecehan tentang hak asasi manusia. Kalau yang melakukan Israel, ya American Gang diam saja itu, tidak bicara, tidak mengecam, padahal sudah berkali-kali itu, ya, keputusan-keputusan dibuat untuk ya mengecam Israel akibat perbuatan-perbuatan mereka yang melanggar hak asasi manusia. Tapi dalam hal ini selalu diveto oleh Amerika keputusan-keputusan itu. Inilah yang kita sebut standar ganda. Maka saat ini di dunia sudah tahu, karena era medsos ini sudah tahu ya betapa ya Amerika ini menerapkan standar ganda, sehingga banyak yang sudah tidak percaya dengan Amerika. Maka itulah ya standar ganda ini selalu ya yang dimainkan oleh Amerika. Nah, maka itulah ya kita mengharapkan bangsa-bangsa di dunia ini sadar, bangkit, jangan diam saja.
satu sisi memang mereka harus memperbaiki ya hak asasi manusia ya di negara masing-masing. Artinya bagaimana mereka berupaya ya, demokratisasi itu berjalan secara baik. Ya bagaimana negara mereka itu ya dirubah, jangan menjadi kerajaan yang absolut atau juga diktator. Ya bangsa-bangsa harus berjuang. Ya, tapi insya Allah dengan adanya medsos kali ini, semua ya ini membaca tentang perkembangan ya di negara-negara ya yang semuanya tentu saling memberikan pelajaran. Sehingga kita saksikan sekarang di negara Arab saja ya berapa sudah ada parlemennya. Alhamdulillah kita baca tentang perkembangan di Kuwait ya sudah ada parlemennya. Artinya memang bentuknya kerajaan tapi ya sudah ada perdana menteri ya yang menjalankan pemerintahan. Ya, artinya meniru Inggris. Ya, Inggris memang kerajaan tapi untuk pemerintahan yang menjalankan adalah perdana menteri melalui pemilu. Dan nampaknya di beberapa negara Arab sudah mulai itu adanya parlemen. Ya, parlemen yang merupakan ya utusan-utusan rakyat yang duduk di legislatif. Bahkan ada yang meningkat sampai tadi itu untuk eksekutif atau perdana menteri ya dipilih oleh rakyat. Jadi artinya bangsa-bangsa ini hendaklah jangan kasih kesempatan kepada Amerika untuk ikut campur. Maka ya Indonesia yang sudah ya artinya sudah lama, cukup lama ini sekarang, kalau memang reformasi itu 89 berarti kita hampir ya 35 tahun ini. Kita hampir 35 tahun menjalankan reformasi, ya kita perbaiki terus. Dan memang kita ya berusaha bagaimana negeri kita ini standarnya standar ya apa yang diharapkan oleh ya PBB. Artinya kita punya eksekutif, kita punya legislatif, kita punya yudikatif dan eksekutif ya yang menjalankan pemerintahan kita adalah hasil dari pemilu yang jurdil, pemilu yang fair. Nah, kita udah 35 tahun ini. Ya, kita terus tingkatkan. Ya, setiap pemilu bagaimana aman, setiap pemilu bagaimana tertib, setiap pemilu bagaimana orang bebas untuk memilih siapa pemimpinnya. Nah, sehingga apa? Karena adanya kebebasan seperti itu, sehingga tidak ada kesempatan orang melakukan pemberontakan ya atau juga chaos, tidak akan terjadi. Alhamdulillah kita syukuri beberapa pemilu ini, dan pemilu kali ini pun ya kita akan melihat nanti ya bahwa pemilu ini akan aman, tertib dan ya dijalankan secara fair ya, karena sudah 35 tahun kita ini belajar berdemokrasi ya. Walaupun ya kita ini memiliki partai yang banyak, tapi tetap mengerucut akhirnya dalam pilpres kali ini ada 3 paslon ya, ada 3 calon presiden dan wakil presiden ya, dan semua rakyat kita dengan gembira menyambut Pilpres 2024, dan tentunya ya penuh kegembiraan ya menyambut Pilpres tahun ini. Salam.